Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait macam-macam fungsi dan grafik fungsi. Ya, di sini ada beberapa macam yang cukup penting nanti ya. Yang pertama yang perlu kita pelajari adalah fungsi polinomial atau suku banyak. Oke, bentuk umumnya adalah fx sama dengan A0 X pangkat 0, oke, ditambah A1 X pangkat 1, ditambah A2 X pangkat 2, ditambah dan seterusnya sampai dengan AN X pangkat N. Ya, di mana AI-nya di sini berarti A0, A1, A2 sampai dengan AN itu adalah bilangan real. Dan N kecil itu anggota bilangan himpunan bilangan asli. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, X pangkat 0 ini berarti dia sama dengan 1. Berarti di sini bisa ditulis juga A0 saja, A0 kali 1. Oke, itulah polinomial. Kemudian, di sini polinomial pun yang kita pelajari tidak semuanya, jadi kita akan mulai dari yang paling sederhana, yaitu fungsi linier. Fungsi linier ini bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax ditambah b. Di sini dia adalah polinom berderajat 1, yaitu pangkat tingginya adalah x pangkat 1. Di sini sebenarnya ada x pangkat 0 gitu ya. Tapi karena x pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Oke, ax ditambah b. Kemudian di sini grafiknya adalah garis lurus. Oke, ini suatu persamaan atau suatu fungsi yang sudah kita kenal sejak dulu ya. Dan cara menggambarkannya cukup sederhana. Kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Jika ada. Jika tidak ada, ya langsung saja kita cari di sini. Jika tidak ada titik potong dengan salah satu sumbu, maka tentukan titik yang lain. Intinya seperti itu. Atau langsung saja tentukan dua titik berbeda dari fungsi, kemudian tinggal dihubungkan. Hubungkan kedua titik tersebut dengan sebuah garis lurus. Oke, cukup sederhana sebenarnya ya. Untuk contohnya, untuk mempermudah, di sini Y sama dengan Fx sama dengan 3x plus 6. Oke, berarti kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi di sini grafiknya Y sama dengan Fx gitu ya, memotong sumbu X saat Y-nya sama dengan 0. Ini adalah salah satu sifat yang sudah kita kenal dari dulu. Kalau dia memotong sumbu X, berarti kan sumbu X di sini, Y-nya mau tidak mau harus 0. Kemudian X-nya yang tidak harus 0. Oke, berarti saat Y sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan yang tadi. Karena Y sama dengan 3X plus 6, atau 3X plus 6 sama dengan Y, berarti Y-nya kita ubah jadi 0. Oke, kemudian kita lakukan operasi aljabar seperti biasa. 3X sama dengan negatif 6, X-nya ketemu negatif 2. Jadi ketika Y-nya 0, X-nya negatif 2. Kalau kita pasangkan jadi satu titik adalah negatif 2,0. Oke, ini adalah titik potong grafik dengan sumbu X. Kemudian Y sama dengan Fx memotong sumbu Y. Sumbu Y itu berarti artinya X-nya yang 0. Berada di sumbu Y. X-nya yang 0. Sehingga kita peroleh ketika kita masukkan ke Y sama dengan 3X plus 6, dan X-nya 0, berarti 3 kali 0 itu 0. Akhirnya Y sama dengan 0 ditambah 6. Ya, 6 itu sendiri. Jadi diperoleh
Saat X-nya 0, Y-nya 6. Diperolehlah titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,6. Oke, karena ada titik potongnya, langsung saja dua titik ini tadi negatif 2,0. X-nya negatif 2, Y-nya 0 di sini. Kemudian 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. Oke. Nah, kemudian kita hubungkan antara dua titik ini dengan satu garis lurus. Mulai dari negatif 2,0 sampai 0,6. Kemudian kalau sudah diperpanjang sedikit ke atas dan ke bawahnya. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah grafiknya. Oke, contoh lainnya adalah Y sama dengan Fx ditambah 5x plus 1. Ya, sama dengan langkah sebelumnya ya. Kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Jadi Y-nya 0. Sehingga kita peroleh kalau Y-nya 0, 5x plus 1 sama dengan Y. Y-nya 0, berarti 5x plus 1 sama dengan 0. 5x sama dengan negatif 1. Ya, ini sama dengan negatif 1. 5x sama dengan negatif 1, jadi kita peroleh X-nya sama dengan negatif 1/5. Jadi titik potongnya dengan sumbu X, yaitu saat Y-nya 0, X-nya negatif 1/5. Berarti negatif 1/5, 0. Kemudian untuk titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya 0, sehingga kita peroleh kalau X-nya 0, Y sama dengan 5X, ini berarti 5 kali 0 ya. Berarti 0, 0 tambah 1, 1. Berarti kita peroleh Y-nya sama dengan 1. Ketika X-nya 0, Y-nya 1. Berarti titik potong dengan sumbu Y adalah 0,1. Kemudian tinggal kita hubungkan antara titik 0,1 dan negatif 1,0. Ya, jadi kita akan peroleh grafik seperti gambar di sampingnya ini. Jadi negatif 1/5,0 itu negatif 1/5 itu 0,2 ya, negatif 0,2,0 berarti di sini. Kemudian satunya di sini. Ya, 0,1. Oke, kemudian tarik garis. Selesai. Oke, itu fungsi linier. Ini juga sama halnya. Ini adalah salah satu contoh yang kita lihat saja di sini. Y sama dengan 3X. Oke. Pertama kita ambil untuk X sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan Y sama dengan 3X. Oke, kalau X-nya sama dengan 0 berarti ini kita cari titik potong dengan sumbu Y. Ya kan? Kalau X-nya 0 berarti kita peroleh Y-nya 0. Akibatnya titik pertama dari grafik itu adalah 0,0. Nah, di sini berarti titik tersebut memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. X-nya 0, Y-nya 0. Nah, ternyata titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya sama. Kemudian bagaimana kita menentukan grafiknya? Cukup kita ambil titik yang lain, yaitu kita ambil X sama dengan 1, misalkan seperti itu, ambil yang simpel aja, masukkan ke persamaannya. Berarti Y sama dengan 3X, X-nya diganti 1. Berarti 3 kali 1 itu 3. Berarti diperoleh Y-nya sama dengan 3. Akibatnya ketika X-nya 1, Y-nya 3. Nah, dari sini tinggal kita masukkan ke grafiknya. Jangan lupa gambar dulu koordinat kartesiusnya. Kemudian 0,0 berarti di sini. Kemudian ketika X-nya 1, Y-nya 3. Oke, berarti ini biasanya dikasih garis bantu seperti ini ya, supaya jelas.
Oke, berarti ini titik kedua. Kemudian kita tarik garis mulai dari 0,0 sampai dengan 1,3, kemudian diperpanjang sedikit, selesai grafiknya seperti itu. Ya, di sini nanti tujuannya kita adalah bisa menggambar grafik-grafik dari berbagai macam fungsi. Oke, nomor 4 dan 5 nanti silakan dicoba sebagai latihan ya, untuk mengingat kembali saja, karena saya yakin kalian sudah pernah mencobanya waktu SMA dulu. Oke, menggambar grafik fungsi linear. X ditambah Y sama dengan 4, 5X ditambah 2Y sama dengan negatif 4. Oke. Selanjutnya, fungsi kuadrat. Ini masih kita berbicara di fungsi polinomial ya. Nah, kalau fungsi kuadrat di sini berarti dia adalah fungsi polinomial derajat 2. Karena di sini pangkat tertinggi dari X adalah 2, yaitu X pangkat 2. Kemudian bentuk umumnya ini sudah diajarkan dari SMP biasanya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalkan A-nya 0, berarti bagian yang depan ini AX kuadrat nanti hasilnya 0. Menyisakan BX plus C, jadi fungsi linear. Jadi bukan fungsi kuadrat lagi. Makanya A-nya nggak boleh 0. Selanjutnya, bentuk grafiknya adalah parabola. Parabola itu seperti apa? Parabola itu ya kurang lebih seperti ini ya. Bisa terbuka ke bawah, bisa terbuka ke atas. Tinggal kita lihat nanti sifatnya seperti apa. Nah, cara menggambarkannya, yang pertama kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Oke, kemudian titik potong dengan sumbu Y. Jika ada, karena belum tentu suatu fungsi kuadrat ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu Y kemungkinan selalu memotong. Kalau sumbu X belum tentu. Oke. Nah, selanjutnya jika A itu lebih besar dari 0, ya. A ini berarti koefisien dari X kuadrat. Di sini A-nya lebih besar dari 0, maka grafik cekung ke atas. Cekung ke atas itu artinya apa? Dia bentuknya cekung dan dia menghadap ke atas seperti ini. Ya. Terbukanya adalah terbuka ke atas. Bahasa lainnya seperti itu. Sedangkan kalau A-nya itu negatif atau kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah atau cekung ke bawah seperti ini. Ya. Kemudian puncak. Nah, di sini kita perlu menentukan titik puncak. Setelah kita menentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y, kita juga perlu titik tambahan, yaitu puncak parabola. Puncak parabola di sini kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Jadi misal X puncaknya itu adalah negatif B per 2A. Oke, kemudian Y puncak itu adalah negatif D per 4A. Di mana D-nya ini adalah B kuadrat min 4AC. Nah, berarti X puncak, B-nya ini adalah koefisien dari X, A-nya tadi koefisien dari X kuadrat. Seperti itu. Nah, yang 3 poin terakhir ini cuma sebagai sifat tambahan saja. Kalau misalkan kita mau menggambar, cukup menggunakan 4 poin pertama ini sudah cukup sebenarnya secara umum. Tapi untuk 3 poin tambahan ini adalah untuk meyakinkan kebenarannya. Jadi kalau misalkan D-nya ini lebih besar dari 0, maka kurva akan memotong sumbu X di 2 titik. Oke. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, kurva itu hanya memotong di 1 titik di sumbu X. Dan kalau misalkan D-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka kurva tidak memotong sumbu X. Ya, seperti apa contohnya? Kita lihat agar lebih paham. Jadi, kita gambar grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 16. Oke,
Berarti dari sini kita tentukan terlebih dahulu A, B, dan C-nya. Oke, A-nya di sini adalah 1. Kenapa? Kalau misalkan A ini kan adalah koefisien dari X pangkat 2, berarti yang di depan sini kalau tidak ditulis ini artinya adalah 1. Oke. Kemudian koefisien dari X itu adalah 0, ya kan? Karena tidak ada. Berarti di sini sama saja dengan ditambah 0x seperti itu. Jadi tidak perlu ditulis. Nah, kemudian C-nya atau konstantanya adalah negatif 16. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa X kuadrat dikurangi 16 dapat difaktorkan menjadi X dikurangi 4 dikali X ditambah 4. Nah, pertama kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X artinya Y-nya sama dengan 0. Oke, Y-nya di sini kita ubah menjadi 0, berarti 0 sama dengan X dikurangi 4 dikali X ditambah 4 yang sudah difaktorkan. Nanti kalau misalkan kita berbicara fungsi kuadrat, kita akan berbicara pemfaktoran. Jadi silakan diingat-ingat lagi cara memfaktorkan dari fungsi kuadrat, karena itu nanti akan digunakan. Oke, dari sini berarti kita akan peroleh X dikurangi 4 sama dengan 0, artinya X-nya sama dengan 4. Atau X ditambah 4 sama dengan 0. Artinya X sama dengan negatif 4. Jadi diperoleh ketika Y-nya sama dengan 0, X-nya bernilai 4 atau negatif 4. Nah, sekarang kita pasangkan dengan Y-nya. Jadi kita akan punya dua titik, yaitu 4,0 dan negatif 4,0. Nah, titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan X-nya dengan 0, tinggal kita masukkan saja ke fungsinya. Nah, di sini X kuadrat dikurangi 16, berarti X-nya diganti 0, 0 kuadrat itu 0. Berarti Y sama dengan 0 dikurangi 16, Y-nya ketemu negatif 16. Ketika X-nya 0, Y-nya negatif 16, 0,16. Oke, kemudian kita akan melihat karakter dari grafiknya, yaitu kita lihat A-nya terlebih dahulu. Tadi kita peroleh A-nya itu sama dengan 1 ya. Karena A-nya 1 itu lebih besar dari 0 ya. Seperti ini, berarti grafik menghadap ke atas atau cekung ke atas. Kemudian kita tentukan puncak parabolanya. Puncak parabolanya berarti negatif B per 2A, negatif D per 4A. Oke. B-nya tadi 0 ya. Berarti negatif 0 per 2 kali 1 gitu ya. Ini adalah X puncaknya. Berarti kita akan peroleh 0. Oke, kemudian yang negatif D, D itu adalah B kuadrat ya dikurangi 4A kali C per 4A. Oke, B-nya 0, berarti 0 kuadrat, 0 dikurangi 4 kali 1 kali negatif 16. Berarti di sini negatif 4 dikali negatif 16. Oke, negatif ketemu negatif, ini nanti jadi positif ya. Kemudian positif ketemu negatif, ini jadi negatif. Jadi nanti karena nolnya sudah hilang, jadi tinggal perkaliannya saja, 4-nya coret dengan yang di bawah. Oke, jadi hasilnya negatif 16. Oke, selanjutnya puncaknya sudah punya, kita gambarkan titik-titik tersebut pada bidang kartesiusnya. Oke, jadi kalau misalkan kita gambarkan pada bidangnya tadi negatif 4,0 dan 4,0 ya yang memotong sumbu X. Kemudian puncaknya atau kebetulan
puncaknya dan titik yang memotong sumbu Y itu sama ya. Kemudian caranya menggambar ini adalah tinggal kita hubungkan ketiga titik ini. Karena dia cekung ke atas atau menghadap ke atas, berarti kita mulai dari atas ke titik puncaknya yang bawah ya. Ini puncak minimum berarti, karena dia ada di bawah. Oke, kemudian kita tarik ke atas. Ya, di sini pertama awalnya agak lurus, kemudian kalau misalkan sudah mendekati titik puncaknya, ini dibelokkan membentuk parabola seperti ini ya. Kemudian tarik ke atas ke titik berikutnya, kemudian diberi tarik garis lebih. Oke. Oke, selanjutnya yang kedua, ini juga caranya masih sama ya. 4 dikurangi X kuadrat. Nah, di sini berarti kita akan peroleh A-nya sama dengan negatif 1 karena min X kuadrat. Berarti dia koefisien dari X pangkat 2-nya adalah negatif 1. Kemudian B-nya masih 0 ya, C-nya sama dengan 4. Oke. Kemudian ini kalau difaktorkan menjadi 2 dikurangi X dikali 2 ditambah X, seperti itu. Nah, kemudian kita cari titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Caranya masih sama, diperoleh negatif 2,0 dan 2,0. Titik potongnya dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0, diperoleh ketika X-nya 0, berarti 4 dikurangi 0, yaitu 4. 0,4. Nah, kita lihat selanjutnya, yaitu karakter berdasarkan A-nya. Karena A-nya itu negatif 1, dan negatif 1 itu kurang dari 0 ya, atau bernilai negatif, berarti grafiknya cekung ke bawah atau menghadap ke bawah. Oke, puncak parabolanya kita hitung dengan rumus negatif B per 2A, negatif D per 4A. Tinggal kita masukkan, kita peroleh puncaknya itu ada di 0,4. Nah, kebetulan sama dengan titik potong dengan sumbu Y, 0,4. Kemudian titik potong dengan sumbu X, negatif 2,0 dan 2,0. Dengan cara yang sama, karena dia cekung ke bawah, berarti kita mulai dari bawah, kemudian agak lurus dulu, ketika mendekati puncak, mulai belok. Nah, kemudian simetris ya, antara kiri dan kanan kalau bisa. Oke, selanjutnya nomor 3, ini silakan dicoba. Jadi di sini Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 5X plus 6. Caranya ikuti langkah-langkah sebelumnya, cari titik potong X dan titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Kemudian kita lihat A-nya. A-nya berarti koefisien dari X pangkat 2, positif atau negatif, menentukan cekung ke bawah atau cekung ke atas. Oke, kemudian kalau sudah, tentukan titik puncaknya. Nah, nanti kalau misalkan nomor 3 ini nanti dia titik puncaknya akan berbeda dengan titik potong dengan sumbu Y. Kalau di dua contoh sebelumnya itu kebetulan puncaknya sama dengan titik potong di sumbu Y. Kalau di sini nanti saya rasa akan berbeda, silakan dicoba. Kemudian yang nomor 4, ya ini juga ikuti langkah-langkah sebelumnya. Ini juga cukup menarik untuk dicoba. Oke. Selanjutnya, kalau sudah fungsi polinom, fungsi kuadrat, dan fungsi linear, kita cukupkan sampai situ. Nah, sekarang kita akan berbicara fungsi rasional dan fungsi irasional. Fungsi rasional, apa artinya rasional? Masih ingat bilangan rasional kan? Bilangan rasional itu adalah ya bilangan pecahan, paling mudahnya seperti itu, yaitu bilangan yang dapat dibentukkan sebagai bentuk pecahan dua bilangan
bulat. Nah, fungsi rasional juga mirip dengan itu, yaitu fungsi yang bentuknya pecahan. Pecahan dari dua fungsi polinomial, Kx dibagi Lx. Nah, di mana Lx-nya di sini tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya adalah yang paling sederhana di sini adalah Y sama dengan 1 per X. Oke, Y sama dengan 1 per X berarti Kx-nya sama dengan 1, Lx-nya sama dengan X. Oke, Kx sama Lx ini fungsi juga ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah salah satu fungsi yang nantinya cukup sering keluar menurut saya, karena bentuknya asik. Nah, ketika X-nya menuju tak hingga, oke ya, X-nya menuju tak hingga itu berarti semakin besar, semakin besar, semakin besar ke arah kanan ya kan, menuju tak hingga. Maka Y-nya bagaimana? Kalau misalkan kita hitung ya, misalkan X-nya 1000, ini 1 per 1000 itu 0,0001. Kemudian kalau misalkan 1 per 1 juta, dia lebih kecil lagi, 0,000001. Apalagi kalau misalkan X-nya lebih besar lagi. Oke, semakin besar X-nya berarti yaitu X-nya menuju tak hingga, artinya nanti nilai Y-nya ini semakin kecil menuju 0. Oleh karena itu ini nanti grafiknya kalau menuju tak hingga dia menuju 0, semakin dempet dengan sumbu X, tapi tidak memotong. Oke, kemudian ketika X-nya menuju 0, dari kanan, oke, berarti dari kanan ke kiri seperti ini ya, menuju 0 di sini, maka Y-nya menuju tak hingga. Kenapa? Ketika X-nya menuju 0 berarti X-nya itu sangat kecil ya. 1 dibagi 0,1 jadi 10 ya. 1 dibagi 0,001 jadi 100. Kalau 1 dibagi yang lebih kecil lagi 0,000001, dia akan semakin besar. Oleh karena itu, semakin mendekati 0 X-nya, maka nilai Y-nya akan semakin besar menuju tak hingga. Ini menuju tak hingga nantinya. Oke. Kemudian, kalau dari kiri juga sama, berarti dari kiri ini negatif 0,1. Nah, negatif 0,1, negatif 0,001. Nah, bedanya kalau dari kanan dia bernilai positif, kalau dari kiri dia bernilai negatif. Berarti dia menuju negatif tak hingga. Dan ketika X-nya menuju negatif tak hingga, berarti ke sini ya. Ini X-nya menuju negatif tak hingga, berarti Y-nya juga menuju oke, Y-nya menuju 0 di sini ya. Oke, Y-nya menuju 0. Alasannya juga sama seperti yang tadi. Kemudian kita beri bantuan satu titik lagi, yaitu ketika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1. Di sini ada 1 gitu ya. Berarti ya, kurang lebih di sini ya. 1,1, kemudian ketika X-nya negatif 1, Y-nya juga negatif 1. Ya, di sini. Nah, kalau sudah dari berdasarkan sifat tersebut, grafiknya diperoleh seperti ini. Jadi, dari yang dempet dengan grafik dengan sumbu X, kita tarik lama-lama melengkung, kemudian melewati 1,1, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Ini juga tidak boleh memotong sumbu Y. Ya, karena di sini dia tidak memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang bawah juga seperti itu. Mulai dari mepet, kemudian belok-belok, sampai dengan sumbu Y yang negatif itu juga tidak memotong. Oke. Kemudian ada satu lagi yang akan sering digunakan, yaitu 1 per X kuadrat. Y sama dengan 1 per X kuadrat. Jadi ketika X-nya menuju tak hingga, Y-nya menuju
0, sama seperti yang tadi. Cuma di sini perbedaannya adalah ketika X-nya menuju negatif tak hingga, seperti itu ya, X-nya menuju negatif tak hingga, kalau tadi, masih sama ya, menuju 0 juga ya. Oke, kemudian kalau X-nya menuju 0, X-nya menuju 0 dari kanan, oke ya, dari kanan itu berarti dia menuju tak hingga. Sama seperti yang 1/X. Nah, perbedaannya adalah kalau menuju 0 dari kiri. Kalau dari kiri berarti kan dia itu negatif 0,1 seperti itu ya. Nah, negatif 0,1 karena di sini dia kuadrat berarti dia akan menjadi positif sama seperti yang kanan. Oke, berarti dia juga akan menuju tak hingga juga dari kanan maupun dari kiri. Ketika X-nya menuju 0, Y-nya menuju tak hingga. Oke, jadi sama-sama naik ke atas dari kiri dan dari kanan. Kemudian kita bantu titik tambahan ketika X-nya 1, Y-nya negatif 1. Maaf, Y-nya sama dengan 1. Nah, ketika X-nya negatif 1, nah seperti ini, negatif 1 kuadrat, berarti 1 per negatif 1 kuadrat, 1/1 ya, berarti sama dengan 1. Oke. Maka dari itu, kita gambar seperti ini, dari kiri ke kanan, kemudian kita lanjutkan dari atas sampai dengan kanan bawah ini. Ingat, ini grafik ini tidak memotong sumbu X dan sumbu Y. Istimewanya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, fungsi irasional. Fungsi irasional di sini berarti bentuknya tidak sama dengan Kx per Lx. Oke, contoh sederhananya adalah kita akan memakai akar X. Ya, kalau akar X berarti kita akan punya grafiknya akan seperti ini. Bagaimana? Kenapa bisa seperti ini? Kita ingat yang materi domain atau daerah asal ya. Kalau akar X, daerah asalnya itu berarti yang di dalam akar harus positif, ya kan? Atau tidak boleh negatif. 0 boleh. Jadi positif atau 0. Oleh karena itu, kita bisa lihat di sini di bagian X bagian negatifnya dia tidak ada ya. Karena dia terdefinisi kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti yang di bagian kanan. Yang pertama itu. Kemudian kita lihat. Kalau misalkan X-nya sama dengan 0, berarti dia Y-nya juga akar 0. Akar 0 itu 0. Kemudian kalau misalkan X-nya sama dengan 1, akar X itu sama dengan akar 1 gitu ya. Sama dengan 1. Oke, di sini. Oke, kemudian ketika X-nya sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan akar 4. Akar 4 itu 2. Ya, di sini ya. Seperti ini. Bagaimana dengan yang bagian negatif? Apakah akar 4 sama dengan negatif 2? Tidak. Berdasarkan definisi sebelumnya, akar 4 itu hasilnya selalu positif, yaitu 2. Oke, kemudian kita gambarkan dia mirip parabola yang tidur. Kalau tadi kan parabolanya menghadap atas atau bawah. Nah, ini menghadap kanan seperti ini, ya. Tapi cuma setengah bagian atasnya saja. Bagian bawahnya tidak ada. Oke, selanjutnya di sini fungsi trigonometri. Ya, fungsi trigonometri ini cukup sederhana ya. Kita sudah mengenalnya juga waktu SMA. Grafiknya silakan diingat kembali. Kalau misalkan sin X berarti ketika X-nya 0, sin 0 itu 0, kemudian ketika X-nya pi per 2 atau 90 ya, 180 dibagi 2, dia bernilai 1. Kemudian ketika 180 dia 0,
ketika 270 bernilai negatif 1, dan 360 dia 0. Oke, tinggal dihubungkan, dia bentuknya seperti gelombang. Ke atas dulu, terus ke bawah, dari bawah ke atas lagi. Oke, seperti itu. Tidak lupa kita beri sedikit tambahan ke kiri dan ke kanannya, karena ini tidak berhenti pada 0 dan pada 2pi, tapi sampai tak hingga. Oke, begitu pula dengan cos X. Cos X ini mulainya dari 1, kalau sin X mulainya dari 0, ini dari 1, kemudian turun, naik lagi. Oke, itu cos X. Tan X. Tan X ini sin X per cos X ya. Sin X per cos X. Nah, ini nanti silakan detailnya silakan dilengkapi. Masih ingat ya, berarti kalau 0 itu sin 0 per cos 0 gitu ya. Berarti 0 per 1, hasilnya 0. Oke. Kemudian kenapa kok bentuknya seperti ini? Nggak nyambung. Karena ketika pi per 2, di sini ya, ketika pi per 2, cos pi per 2 itu 0. Nah, berarti sesuatu sin pi per 2 itu 1. 1 per 0 kan nggak ada. Jadi dia di sini ada garis pembatasnya, yaitu di pi per 2 seperti ini. Dia tidak akan memotong garis ini. Oke ya, garis tegak. Karena dia tidak akan melewati pi per 2. Ketika pi per 2 dia tidak terdefinisi. Begitu pula ketika 3pi per 2. Karena di sini cos X bernilai 0 juga. Oke, seperti itu. Nah, dengan alasan serupa, di sini juga untuk yang kotangen juga sama. Ketika 0 dia tidak melewati karena sin 0 itu sama dengan 0. Berarti bagian penyebutnya akan 0. Jadi tidak akan terdefinisi. Oke. Ini untuk informasi aja. Ya, supaya tahu bagaimana sih grafiknya selama ini. Kita cuma menghitung nilainya saja kalau SMA. Ini untuk sekan. Sekan itu 1 per cos X. Dan kosekan itu 1 per sin X. Oke, lucu ya grafiknya. Oke, kemudian fungsi siklometri. Oke, fungsi siklometri di sini adalah kebalikan dari fungsi trigonometri. Oke, atau ada yang menyebutkan gonometri gitu saja. Nah, di sini biasanya kita kenal dengan kata arcsin. Oke. Y sama dengan arcsin X, artinya X itu sama dengan sin Y. Oke. Jadi di sini arcsin X berarti X-nya di sini dia bukan sudut ya. Kalau sin X berarti X-nya sudut. Kalau arcsin X berarti X-nya di sini nilai. Bisa saja 1. Berarti kalau misalkan arcsin 1 artinya apa? X-nya 1. Nah, sin berapa yang menghasilkan 1? Seperti itu. Cara bacanya begitu ya. Cara memahaminya. Oke, berarti arcus cos X artinya X sama dengan cos Y. Oke, dan seterusnya. Nah, untuk grafiknya di sini cuma sebagai supaya tahu ya ibaratnya. Di sini cara memperolehnya adalah dengan ternyata dia itu simetris dengan terhadap garis Y sama dengan X seperti itu ya. Jadi di sini gak terlalu mendalam ya saya, karena tadi saya lebih suka memakai yang linear, kuadrat, rasional, dan irasional. Nanti saya lebih sering menggunakan itu. Jadi di sini bisa dilihat ya, kalau yang ini adalah grafik Y sama dengan cos X. Kemudian Y sama dengan arcus cos X ini yang naik seperti ini. Ya, oke. Seperti itu. Kemudian
Nah, ini yang saya lebih suka, fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu bentuknya Y sama dengan A pangkat X. Jadi kalau tadi X pangkat sesuatu, biasanya sekarang kita A pangkat X. Oke. Nah, kasus pertama yaitu ketika A-nya lebih besar dari 1. Nah, ketika A-nya lebih besar dari 1, kita akan peroleh X, ketika X menuju tak hingga, Y-nya menuju tak hingga. Karena A-nya lebih besar dari 1, anggap saja 2 gitu ya. 2 pangkat sesuatu yang besar, dia akan semakin besar. Oleh karena itu, Y-nya menuju tak hingga. Ketika X-nya menuju negatif tak hingga, Y-nya menuju 0. Karena anggap aja 2, A-nya sama dengan 2 ya. 2 pangkat negatif gitu ya. Misalkan 2 pangkat negatif 1 setengah. 2 pangkat negatif 2 seperempat. Semakin kecil ya. Apalagi kalau dipangkatkan negatif yang menuju tak hingga, negatif tak hingga. Berarti Y-nya menuju 0, tapi tidak akan bernilai sama dengan 0. Oke, kemudian ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan 1 ya, 2 pangkat 0, 1 gitu. X sama dengan 1, Y sama dengan A. Oke, nanti grafiknya akan seperti ini. Nah, ini silakan untuk detailnya dilengkapi sendiri, titik-titiknya. Oke, kemudian kasus berikutnya adalah ketika A-nya bernilai antara 0 sampai dengan 1. Oke, antara 0 sama dengan 1 berarti dia pecahan. Oke, dia ternyata nantinya grafiknya adalah kebalikannya atau pencerminan yang tadi, yang kanan jadi di kiri, yang kiri jadi di kanan. Ya, tinggal detailnya nanti dilengkapi. Detailnya itu seperti apa maksudnya? Jadi kalau misalkan A-nya di sini setengah gitu ya, berarti ketika X-nya 0, Y-nya 1, kalau X-nya 0, Y-nya 1, di sini pasti 0,1 ya, berarti. Nah, nanti seperti itu detailnya yang dilengkapi. Ketika X-nya sama dengan negatif 1, berarti setengah pangkat negatif 1 itu 2 ya. Berarti kalau misalkan di sini negatif 1, nah di sini itu 2. Oke. Nah, seperti itu. Yang seperti itu perlu dilengkapi. Nah, untuk kasus A sama dengan 1, nah berarti kita ingat berarti Y sama dengan 1 pangkat X. 1 pangkat X, 1 pangkat 1, 1. 1 pangkat 0, 1. 1 pangkat 3, 1. 1 pangkat tak hingga, 1. Oh, maaf. Kalau misalkan menuju tak hingga berarti 1 pangkat sesuatu yang besar dia juga 1. Oleh karena itu di sini dia berapapun X-nya, nilai Y-nya akan tetap 1. Oleh karena itu cuma garis lurus di 1 seperti ini saja. Oke. Selanjutnya fungsi logaritma. Oke, logaritma di sini saya tidak terlalu mendalam juga. Ini sebagai informasi saja. Dia itu ibaratnya kebalikannya dari eksponen ya. Dari sini kita bisa lihat kalau tadi eksponen bentuknya ini dirotasi 90 derajat ya kurang lebih. Gampangnya seperti itu. Atau bisa juga diperoleh dengan dia simetris terhadap garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan A pangkat X itu seperti ini, ya naik ke atas, dengan cekungnya itu beloknya itu belok ke kiri ya dia. Belok ke kiri, terus menuju ke atas. Nah, kalau Y sama dengan A log X dari bawah, dia ke atas tapi belok ke kanan gitu ya. Dia itu ternyata pencerminan dari Y A pangkat X dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Oke. Kemudian ya itu. Oke.